Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali kita ke pembelajaran matematika, melanjutkan tentang penggunaan teorema Pitagoras. Nanti sesuai kesepakatan kita ketika kita daring adalah membahas tentang soal-soal. Materi kita berikan pada waktu tapka. Namun sebelumnya jangan lupa ingat pesan ibu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar kita terhindar dari COVID-19. Kemudian sebelum kita lanjutkan kembali, jangan lupa selalu saya ingatkan tentang etika dalam bermedsos. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita masuk pada era digital, di mana medsos ini menjadi bagian dari kegiatan kita sehari-hari. Dalam mengirim tugas, dalam mengirim jawaban, dalam berkomunikasi dengan teman. Nah, selalu saya ingatkan agar ketika kalian dengan guru itu foto profil pada medsos harus jelas dan diberi nama. Kalimat yang digunakan harus sopan, santun. Kemudian ucapkan salam setiap mengirim pesan kepada Bapak Ibu guru. Izin terlambat ketika tidak tepat waktu mengirim tugas atau ketika konfirmasi absen ya. Kemudian tidak men-share segala sesuatu yang memicu kemarahan, terutama syara atau pornografi. Hati-hati karena yang merusak otak itu tidak hanya narkoba rokok, tetapi juga tentang pornografi. Kemudian tidak memasang status yang tidak sopan, berbicara sopan saat sedang chatting dengan siapapun, saya garis bawahi dengan siapapun. Tidak menggunakan simbol atau gambar yang memicu permusuhan. Emoticon ya, seringkali kalian menggunakan emoticon yang berlebihan. Nah, itu tidak boleh. Nanti tidak bisa mengakibatkan permusuhan di antara kalian. Oke anak-anak, kita masuk ke pembahasan soal sebelum nantinya kalian akan melaksanakan ulangan harian. Kita lanjutkan ke pembahasan soal yang nomor PH ya. PH. Nah, di sini. Jadi di sini segitiga KLM mempunyai besar maaf. Ini sudah dulu. Saya ke PH sebentar. PH. Kayaknya nih. Ya. Nah, perhatikan perhatikan ukuran sisi pada segitiga berikut. Perhatikan ukuran sisi pada segitiga berikut. Ukuran sisi yang membentuk segitiga siku-siku. Perhatikan ukuran segitiga siku-siku. Siku-siku itu berarti harus memenuhi apa? Memenuhi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C ini adalah sisi yang terpanjang. Jadi di sini sisi yang terpanjang adalah 15. Apakah memenuhi di sini? 5 kuadrat itu adalah 25. 5 kuadrat adalah 25. Kemudian 12 kuadrat itu adalah 144. Jadi 144. Ini kalau dijumlah adalah
179. Padahal 15 kuadrat itu nilainya adalah 225. Sehingga yang paling atas ini bukanlah segitiga siku-siku. Kemudian bagaimana dengan yang I2? I2 ini yang paling panjang adalah 17. 17 itu kalau dikuadratkan adalah 289. Kemudian 8 kuadrat itu adalah 64. Ditambah 15 kuadrat itu adalah 225. Nah, kalau ini dijumlah itu ada berapa ini? Ada 289. Ternyata sama, berarti ini benar. Kemudian dengan cara yang sama, di sini ada 2, karena di sini 3, maka kita cek yang nomor 4. Kita lanjutkan yang I3, ya kita cek yang I4. 29 itu kalau diperhatikan yang 20 dan 21. 20 itu kalau dikuadratkan adalah 400. Sedangkan 21 itu kalau dikuadratkan adalah 441. Nah, ketika ini ditambah itu 841. Sementara 29 itu kalau dikuadratkan 841. Sehingga ini sama. Maka jawabannya adalah yang D. Yang D. Kemudian nomor 8. Nomor 8 ini saya besarkan dulu. Nah, nomor 8 ini sisi yang memiliki 20 cm. Kita lihat 10-10. Kalau 10-10 itu berarti di sini ini adalah 10 akar 2. Nah, 10 akar 2. Ini sama sisi. Sama sisi berarti di sini juga 10, ini juga 10. Ini juga 10. Nah, padahal kalau kita melihat segitiga OBC, perhatikan segitiga OBC. Jadi ada segitiga OBC. Siku-siku di mana? Siku-siku di B. Berarti kalau siku-siku di B, maka 10 akar 2 itu dikuadratkan itu tadi 200 kan? 10 kuadrat itu 100 dikali akar 2 itu jadi 10 akar 2 dikuadratkan itu nilainya sama dengan 10 kuadrat itu 100, akar 2 dikuadratkan itu 2. Sehingga pada segitiga ini ada 200 ditambah 10. 10 ini. 10 kuadrat itu adalah 100. Sehingga nilainya adalah 300. Maka OC panjangnya adalah akar 300 panjangnya. Akar 300. Nah, sekarang kita melihat OD. OCD. Jadi kalian melihat segitiga OCD. Pada segitiga OCD siku-siku di mana? Siku-siku di C. Maka akar 300 ini tadi kalau dikuadratkan berarti kan ada 300. Kemudian CD itu 10. Kalau dikuadratkan adalah 400. Maka nilainya berapa?
Kalau dijumlah ini adalah 400. Nah, OD itu adalah akar 400. Berarti nilainya 20. Maka panjang 20 itu miliknya sisi OD. Kemudian kita ke soal berikutnya. Diketahui diketahui segitiga PHR siku-siku di Hi jika panjang sisi PH. Nah, perhatikan di sini ada PHR. Siku-siku di mana? Siku-siku di Hi. Berarti ini Hi, siku-siku. Berarti ada P, Hi, R. Nah, PH 8, PR 17. Pasangan triple Pitagoras 8, PR-nya 17. Pasangan triple Pitagoras 8, 17, yang satu adalah 5, 15. Harus hafal ya. Berarti nilainya adalah 15. Nah, kemudian di sini kamu itu punya triple Pitagoras yaitu 3, 4, 5. Selain itu, kamu juga punya ada 8. Tadi ini yang atas itu ya, 15. Nah, kemudian 7, 17. Ada 7, 17. Nah, kalau 3 ini saya kalikan 10, itu berarti ada 30. 4 saya kalikan 10, itu ada 40. Kemudian 5, itu 50. Sementara 8 itu kalau saya kalikan 2, 16. Kalau saya kalikan 2, 30. Dan kalau ini saya kalikan 2 adalah 34. Nah, sehingga 34, 30 siku-siku di sini. Maka 30, 34. Oh, berarti di sini 16. 30, 50. 30, 50. Oh, berarti di sini 40. Maka berapakah panjang sisi AB? Sisi AB ya ini, dijumlah. Berarti ada siapa? 56. Bagaimana yang ini? Nah, oh ini kita tidak punya triple Pitagoras, Bu. Berarti bagaimana? Oh, berarti kita kerjakan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kalau melihat segitiga NKL, siku-siku di K, kan maka ada KN kuadrat ditambah KL kuadrat itu sama dengan NL kuadrat. Kan gitu. Nah, atau dengan kata lain NL kuadrat itu sama dengan KN. KN itu 12. 12 ini kalau dikuadratkan ada 144. Sementara KL itu ada 8. Berarti masukkan saja 8 kuadrat. Nah, kemudian di sini ada 144. Di sini 64. Berarti nilainya berapa? 208. Nah, yang ditanyakan adalah MN. Maka kalau MN kuadrat dengan cara yang sama melihat siku-sikunya di L. Berarti ada NL ditambah LM kuadrat.
Nah, ini NL, ini juga NL. NL tadi siapa? NL kuadrat, ini juga NL kuadrat. Berarti ada 208. Nah, kalau LM-nya berapa? LM-nya itu 9. 9 kalau dikuadratkan itu ada 81. 81 ditambah ini berarti ada 289. Kuadrat berarti MN itu adalah akar dari 289, yaitu 17. Maka nilainya adalah 17. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut. Saya acak ya. Nah, kita lanjut ke sini. Yang nomor ini. Oh, ini dulu. Kelompok 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Perhatikan, yang merupakan triple Pythagoras tadi ada 3. Berarti ini masuk. Saya beri warna. Ini. Kemudian ini. Dan ini. Sehingga ini harus hafal ya. Yang dihafal itu adalah 3, 4, 5. Harus hafal. Kemudian ada 5, ada 12, ada 13. Kemudian ada 7, ada 24, ada 25. Terus ada 8, ada 15, ada 17. Kemudian ada 9, 40, ada 41. Terus ada berapa lagi ya? Oh ya, 20, ada 21 dan ada 29. Nah, ini harus hafal semua. Kemudian dari sini diperoleh I12, berarti jawabannya yang B. Bagaimana dengan yang ini? Perhatikan ketika kita mendapatkan sebuah segitiga kayak gini, maka aturan dari segitiga, depan A besar itu adalah A kecil, depan B besar adalah B kecil, depan C itu adalah C kecil. Sehingga kalau ada seperti ini, nanti di sini ya, digunakan untuk mengerjakan ini. Jadi kalau misalkan saya memiliki ada segitiga P, H, R. Siku-siku di sini. Maka depan H itu adalah H kecil, depan P besar adalah P kecil, depan R besar adalah R kecil. Sehingga Pythagoras dari sini itu diperoleh H kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah P kuadrat. Nah, begitu. Bu, tapi di sini nggak ada untuk H 90. Mana H? P min R. Di sini P plus. Oh, berarti bukan. Kita tukar ini. P-nya tukar, berarti ada P. Maaf, bukan ditukar. Ini pindah, R-nya pindah. Sehingga P kuadrat itu ada H kuadrat dikurangi R kuadrat. Ada enggak? P kuadrat. Oh, ternyata ini benar. Nah, nanti untuk yang bawah ini dicek ini. Yang ini bagaimana? Kalian cek. Saya ingin mengerjakan yang sini. Nah, kalau ini bagaimana? Oh, di sini tidak menggunakan huruf kecil tetapi huruf besar ya, sudah. Berarti ada AC. Dari situ kan diperoleh AC kuadrat. Ditambah siapa? Ditambah AB kuadrat sama dengan siapa? BC kuadrat.
Tapi apakah sudah sama? Sudah ada. Oh, ternyata belum. Kalau belum, berarti kita ubah. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, kalau ini benar, ada enggak? BC. Oh, ternyata enggak ada. Tuker. Berarti yang AB. AB kuadrat sama dengan AB kan? Berarti ada BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Nah, berarti yang mana? AB, BC, AC. Oh, berarti ini. Jawabannya adalah yang D. Begitu. Kemudian untuk nomor berapa ya? Oke, ini kita coba yang ini. Pokoknya ada soal saya bahas. Entah halaman berapa saya juga lupa. Yang jelas saya membahas. Oke. Nah, sekarang 5 13 berarti tadi saya kan punya ini 5 13. Nah, ada ini toh. Berarti pasangannya berapa? 12. Pasangannya 12. Mana nih tadi? Berarti panjang EB itu adalah 12. Panjang EB. Panjang EB 12. 6, 10. Kita punya 3, 4, 5. Kalau ini masing-masing saya kalikan 2, 6. Kemudian berapa? 8. Kemudian 10. 6, 10. Oh, berarti di sini 8. Kalau sekian, EB itu 12, DB 8, berarti di sini 4. Nah, yang ditanya apa? DE. DE berarti nilainya 4. Begitu. Kemudian perhatikan trapesium begini. Berapakah luasnya? Luas trapesium itu adalah setengah dikali tinggi. Tingginya siapa? Dalam hal ini tingginya adalah AD. Kemudian alasnya siapa? Alasnya adalah AB. Nah, mana yang belum tahu? Oh, AB sudah tahu ternyata. Ada yang belum tahu. Nah, ini kita buat. Nah, kita buat sebuah garis bantu. Berarti DA ini sama dengan C, misalkan E. Misalkan E. Nah, karena ini sejajar, maka ini kan menjadi persegi panjang. Sejajar dan sama panjang. Berarti di sini 25. 33 dikurangi 25 itu adalah 8. 17 8 pasangannya adalah 15. Harus hafal ya. Sehingga luas trapesium itu adalah setengah dikali AD itu sama dengan DE, yaitu 15. Dan siapa ini? Oh, maaf. Trapesium ya. AB ditambah dengan DC. Maaf. Nah, ini ditambah dulu. AB-nya 33, si DC 25. Jadi kalau ditambah ada berapa? Ada 58. 58. Nah, 58. Bentar.
58 itu kalau ini dengan ini dibagi itu berarti ada 29 gitu ya. 29 dikali 10 itu berarti 290 ditambah 9 kali 5 itu berarti 4 5 maksudnya 2 kali 5 itu 10 ada 4 belakangnya 5 3 4 maka jawabannya adalah yang B. Nah, perhatikan balok ini yang ditanya apa saya nggak tahu. Cuman misalkan yang ditanya adalah AC. Misalkan. Nah, misalkan AC. Maaf. Gambarnya nggak pas. Ada 12, 16. Tadi kita punya 3, ada 4, ada 5. Kalau ini saya kali 4, berarti kan ada 12. Saya kali 4 berarti 16. Saya kali 4 berarti 20. 12, 16. Berarti apa? Berarti panjangnya si ini panjangnya si AC itu adalah yang belum ada 20, berarti nilainya adalah 20 begitu. Bagaimana dengan luas bidang diagonal AB? Nah, kalau yang ditanyakan ABGH, berarti kan ada AB dikali BG. AB dikali BG. BG-nya belum tahu. Tetapi kita punya ini 9 dan 12. Tadi sekali lagi kita punya 3, 4, 5. Kalau dikali 3 ketemu 9. Dikali 3 12, dikali 3 ini 15. Sudah, berarti panjangnya BG itu 15. Maka luasnya ini adalah 24 dikali 15. Berarti berapa? 120 dikali 3 itu berarti ada 360. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut, diketahui koordinat ini. Jarak kedua titik. Jarak kedua titik itu kita cari selisihnya dulu. Ini selisih. Maaf, bukan selisih ya. Dikurangi. Men 4 dikurangi 5. Jadi men 4 dikurangi 5. Dikuadratkan. Berarti ada, ini men 9 kuadrat berarti ada 81. Ada 6 dikurangi negatif 6. Nah, ini dikuadratkan. 6 dikurangi negatif 6 itu 12 ya. 12 kuadrat. 12 kuadrat itu adalah 144. Kalau kita jumlah itu berarti ada 5, ada 2, ada 2, tapi kuadrat. Maka jarak kedua titik itu akar dari ini. Akar dari 225. Pakai rumus jarak ya. X1 min X2 dikuadratkan ditambah Y1 min Z2 dikuadratkan sama dengan D kuadrat. Kalau kuadrat pindah ruas menjadi akar. Maka jaraknya adalah 15.
Kemudian satu lagi. Mana ya? Oke, ini. Nah, kita pakai ini. Oh, tadi ini ya. Yang mana tadi yang belum ya? Ini. Oke, ini. Ini 2. Pakai yang satu saja. Pakai ini ya. Berapakah luas trapesium? Di sini ada 60. Trapesium itu berarti kita harus mencari panjangnya ini ya. Satu panjang ini. Si AB. Kemudian yang satunya kita mencari si ini. Maaf. Nah, ini. Ini juga boleh. Terserah kamu mau pakai yang mana. Tapi karena sisi miringnya itu yang diketahui ini, maka kita pakainya ini. Saya cari tempat dulu. Nah. Tak cari tempat dulu. Nah, begitu. Nah, sekarang kita ke sini. Perhatikan ini, perhatikan segitiga. Misalkan di sini apa ya? E. Misalkan E. Perhatikan segitiga ini dulu. Untuk mencari panjang apa? Untuk mencari panjang EC. Kalau ada segitiga di mana di sini 60, kemudian ini 6, maka kita cari perbandingannya dulu. Depan 60 itu adalah akar 3, ini perbandingan ya. Kemudian depannya siku-siku itu adalah 2. Maka perbandingannya adalah akar 3 dibanding. Nah, di sini nggak tahu ini, misalkan X. Yang dilingkar dengan lingkar, yang tidak dengan tidak. Akar 3 dibanding 2 itu sama dengan 6 dibanding X gitu. Kemudian X-nya kita kali silang. Berarti ada atau X tukar tempat. Tukar tempat ini. Ini ke sana, ini ke sini. Berarti ada siapa? 6 per akar 3. Ini ke sini kali. Dikali 2. Nah, karena akar 3 itu ada di bawah, maka kita rasionalkan. Akar 3 per akar 3. Merasionalkan itu mengambil bilangan yang bawah, yang sama. Kemudian 6 kali 2 itu ada 12. Akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Sehingga ini kalau disederhanakan ada 4 akar 3. Nah, yang dicari apa? Yang dicari adalah luasnya. Maaf, ini belum ini. 8. Ternyata kita mencari ini, mencari EB. Nah, dengan cara yang sama, berarti di sini adalah 1. Berarti kan ada setengah. Setengah ya, 1/2 ya. Ini enggak tahu. Katakanlah Z per 6. Oh, berarti ini 3. Kalau dikali silang, Z-nya diperoleh 3. Maka panjangnya sini adalah 3. Berapakah yang sini? Kalau yang sini tadi sudah ketemu, panjang si siapa? X tadi 4 akar 3. Ini berarti 4 akar 3.
Depan 30 itu adalah 1. Sini siku-siku, berarti maaf. Siku-siku. Tetapi yang kita lihat adalah sini. Berarti di sini adalah akar 3. Karena yang akan kita cari adalah yang sini. Nah, ini yang nggak tahu. Dimisalkan apa? Misalkan P, misalkan. Boleh, terserah. Hanya memisahkan ya. Berarti ada akar 3 per 4 akar 3. Sama dengan akar 3 per 4 akar 3. Berarti yang tidak dilingkar adalah P. Kemudian yang dilingkar siapa? Maaf. Salah saya. Ini 1. Yang dilingkar 1 ya. Maaf. 1 ini 4 akar 3. Kalau dikali berarti ada P sama dengan 4 akar 3 kali akar 3 itu 3, berarti P-nya 12. Sehingga panjang AB itu terdiri dari A sekian. Misalkan di sini F. AF itu 12. Berarti ada 12 ditambah 8 ditambah 3. Maka 23 ya. 23. Sehingga luasnya berapa? Luasnya itu berarti ada setengah dikali. Ini tadi 4 akar 3 dikali 23 ditambah 8. 23 ditambah 8 itu ini ditambah 8. Berapa ini? Berarti 31. Nah, ini kalau dihitung 2 kali 31 itu adalah 62. Akar 3. Ya, itu dulu. Daring hari ini saya cukupkan sekian dulu. Selamat mencoba soal-soal yang lain. Semoga paham. Kalau tidak paham nanti silahkan bertanya. Saya akhiri dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan semangat dan selalu tersenyum. Terima kasih.